Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara saya. Jika nanti pembicara kurang jelas suaranya bisa diinterupsi saja ya, langsung diingatkan supaya tidak terlalu jauh nanti miss-nya, terlewatnya. Baik, apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, hari ini kita beruntung sekali, bersyukur ya bahwa kita kedatangan dosen tamu ini ya. Saya mengundang salah satu tokoh teater Indonesia yang muda, masih muda dan progresif. Nanti saya akan perkenalkan lebih jauh ya biografinya. Hari ini kita akan belajar terkait tulis menulis ya dalam lakon, menulis naskah lakon lah kurang lebih begitu dengan metode tertentu yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber. Jadi saya akan perkenalkan narasumber hari ini. Dia adalah Ibed Surganayuga ya. Dia adalah sutradara dan penulis lakon pada Kalanari Theater Movement Yogyakarta. Sejak lembaga teater ini didirikan pada 2012 hingga kini. Ia lahir di Pancaseming, Jembrana, Bali dengan dibantu dukun beranak bernama Kiang Tunggu pada Saniscara Umanis Bala. Aduh, maaf kalau saya salah ya, Bli Ibed. Pada 2003, setelah setahun lebih bekerja sebagai wartawan, Ibed hijrah ke Jogja. Jadi panggilannya Ibed ya, hijrah ke Jogja untuk menyelesaikan studi penyutradaraan teater di ISI Yogyakarta. Pada 2005, ia mendirikan komunitas teater seni Teku dan menjadi sutradara serta penulis lakon komunitas tersebut sampai 2011. Lakon-lakon teaternya terbit dengan judul Kintir, ya, terbit 2011. Di samping termuat dalam beberapa buku seperti Perbuatan Serong, Di Luar 5 Orang Aktor, 10 lakon teater Indonesia, New Indonesian Plays, State of Crisis, Yogyakarta 2020, ya. Sedangkan kumpulan esainya tentang budaya Bali terbit dengan judul Bali Tanpa Bali. Pada 2009 karya teaternya bersama kelompok seni Teku yang berjudul Kintir dianugerahi penghargaan Umar Khayyam oleh Festival Teater Jogja. Selain di Pulau Jawa dan Bali, Ibed telah menggelar karya-karyanya, memberikan workshop dan berkolaborasi di beberapa daerah di dalam dan luar negeri, ya, seperti Banjarbaru, Belu, Cork, ini daerah di luar negeri ya, Dali, Donggala, Dorset, Dublin, dan masih banyak lainnya. Ini banyak sekali ya, luar biasa di dalam dan luar negeri. Jadi itulah mengapa ya kita patut berbangga ya dan berbahagia kedatangan tamu yang luar biasa, syarat pengalaman, selain menulis juga sering ya menyutradarai teater. Jadi ini teater rawan serba bisa. Ya, dia sekarang dengan saya di Penastri ya, Perkumpulan Nasional Teater Indonesia, sebagai ini kepala bidang distribusi pengetahuannya. Ya. Jadi terima kasih Bli Ibed sudah berkenan hadir di kelas ini. Halo teman-teman, makasih. Ya, Bli Ibed nanti waktunya hanya 1 jam setengah ya. Saya persilahkan aja Bli Ibed untuk mengatur perkuliahan ini.
begitu. Boleh nanti praktek kalau perlu ya. Kalau ada waktu bagus ya. Ada sebagian teori juga sebagian praktik begitu. Jadi teman-teman mahasiswa siap ya. Kita hari ini harus semangat. Silahkan nanti ajukan pertanyaan kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Boleh seputar tulis menulis atau seputar di luar itu juga boleh. Yang penting berkaitan dengan teater, ini Beli Ibet pasti bisa menjawabnya. Ya, itu saja pengantarnya Beli Ibet. Terima kasih. Silakan waktunya saya persilakan kepada Beli Ibet. Oke, terima kasih Mas Ahlan. Selamat pagi, pagi. Ini sudah mau siang ya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Saya panggil teman-teman saja ya. Terima kasih atas undangan ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Saya akan berbagi sedikit pengetahuan dan ilmu dan pengalaman saya sebagai penulis lakon atau penulis naskah drama, dan saya akan merunut ini melalui sebuah teori. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah membaca ini, sebuah teori yang ditulis oleh namanya Lajos Egri tentang bagaimana menulis lakon teater atau naskah drama. Sebelumnya aku mau tanya dulu, adakah dari teman-teman yang sudah pernah menulis naskah drama atau lakon atau naskah lakon? Adakah? Kalau ada, silakan raise hand, pakai raise hand aja. Kalau ada, bisa raise hand kan ya? Bisa. Adakah? Adakah yang pernah? Tidak ada. Oke. Oke. Saya akan mulai saja kalau begitu. Saya ingin menanyakan apakah teman-teman sebelumnya pernah membaca naskah drama? Pasti pernah. Dan apa itu naskah drama dan seperti apa bentuknya? Saya menganggap teman-teman sudah tahulah ya, secara umum sudah memahami secara umum, sehingga kita tidak berangkat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Saya akan mulai saja. Saya izin share screen ya. Saya ada banyak slide sebenarnya, tapi kita coba nanti sampai mana kita bisa sampai ya. Bagaimana menulis lakon teater? Ini saya seperti yang saya bilang tadi, saya akan merunut dari sebuah teori yang ditulis oleh Lajos Egri, nama penulisnya Lajos Egri, bagaimana menulis sebuah lakon teater. Dan nanti di dalamnya saya tidak hanya teorinya Lajos Egri ini, saya hanya akan gunakan untuk untuk sebagai cara untuk memperlancar pembicaraan saya. Saya juga akan lebih banyak berbagi pengalaman saya sebagai penulis lakon dan sebagai sutradara di teater. Lajos Egri bilang untuk memulai sebuah penulisan lakon, kita mulai dengan namanya merumuskan premis. Apa itu premis? Nanti kita lihat ya. Tapi ini saya akan perlihatkan dulu bagaimana urutan bagaimana kita menulis sebuah lakon, sebuah naskah drama gitu ya. Pertama adalah merumuskan premis. Kemudian yang kedua adalah setelah premis dirumuskan, ada satu watak, namanya watak pokok gitu. Watak itu sama dengan tokoh ya teman-teman. Biar tidak salah paham, nanti saya nyebutnya watak gitu, itu sama dengan tokoh atau penokohan gitu ya. Memilih salah satu watak pokok. Nah, watak pokok ini yang akan nanti
mendorong timbulnya konflik gitu. Dan hal seperti ini bukan hanya berlaku di dalam lakon gitu, bukan hanya berlaku di dalam drama, tapi juga berlaku di dalam novel atau karya sastra yang lain. Nah, setelah memilih watak pokok, kemudian ada pemilihan watak-watak yang lain selain watak pokok. Dan watak-watak itu, tokoh-tokoh itu harus diorkestrasi gitu. Orkestrasi seperti kita melihat bagaimana instrumen-instrumen musik yang berbeda disatukan gitu sehingga membuat satu komposisi musik, diorkestrasikan gitu. Nah, selanjutnya setelah watak-watak itu diorkestrasi, dijalin dengan baik, ada beberapa watak misalnya ada 5 gitu, diorkestrasi dengan baik. Apa watak itu, karakternya seperti apa, masing-masing orang itu berbeda, sehingga dia bisa menciptakan satu lakon atau satu drama yang baik, tuh, menciptakan konflik yang baik, menciptakan satu cerita yang utuh dan sebagainya gitu. Nah, ada namanya setelah diorkestrasi, Lajos Egri menyebut ada yang namanya persatuan dari yang bertentangan gitu, dan persatuan itu harus mengikat. Artinya begini, watak-watak atau tokoh-tokoh yang teman-teman pilih untuk menciptakan konflik, watak-watak itu harus bertentangan gitu. Kalau watak-watak itu sama, tidak akan terjadi konflik. Intinya seperti itu. Jadi watak-watak itu harus berbeda, sehingga perbedaan dari watak itu menstimulus atau merangsang timbulnya konflik gitu. Tapi untuk menjadi sebuah konflik, dia harus disatukan gitu. Dia harus bersatu. Ketika dia tidak bertemu, walaupun mereka berbeda misalnya, ketika mereka tidak bertemu, konflik itu tidak terjadi. Tujuan utama untuk menciptakan lakon atau drama adalah bagaimana menciptakan konflik gitu. Dari sana kemudian kita bisa melihat satu pertumbuhan gitu. Nah, setelah membuat persatuan dari watak-watak yang bertentangan itu, kita sebagai penulis memilih yang namanya titik serangan gitu. Nah, titik serangan ini adalah di mana kita memulai ceritanya gitu, di mana kita kalau di dalam pertunjukan itu, di mana pertunjukannya mulai, di cerita bagian mana gitu. Ini sangat ini, karena kalau kita memilih tokoh nih, memilih watak-watak kan banyak, ceritanya membentang panjang gitu. Tapi waktu kita terbatas untuk sebuah pertunjukan gitu. Misalnya kita memilih satu watak atau satu tokoh yang umurnya katakanlah 25 tahun gitu. Satu watak yang umurnya 25 tahun dengan watak lain yang umurnya misalnya 27 tahun gitu. Nah, bagian mana dari umurnya ini yang akan kita ceritakan gitu. Sedangkan durasi untuk sebuah pertunjukan, katakanlah misalnya kalau umum di Indonesia 1-2 jam gitu. Kita tidak mungkin menceritakan seluruh kisah hidupnya di dalam naskah lakon itu, di dalam naskah drama itu. Maka ada kecerdasan dari seorang penulis untuk memilih di titik mana kita memulai ceritanya gitu. Jadi memilih durasi misalnya 1 jam dari kehidupannya yang 25 tahun itu, di bagian mana kita memulai, itu namanya titik serangan menurut Egri. Nah, sebuah titik serangan selalu dimulai dengan konflik kecil gitu. Ada sesuatu untuk membangun kisah itu, untuk membangun lakon itu ke konflik yang lebih besar gitu. Konflik dalam satu lakon itu tidak hanya satu gitu. Tapi konflik itu bisa banyak, tapi ada satu konflik yang besar, konflik puncak, katakanlah seperti itu. Gitu.
Ada satu konflik besar, satu konflik puncak yang terbangun melalui konflik-konflik kecil yang terus meningkat, meningkat, terus bertambah, kemudian di puncak itu seperti semacam ledakan konflik gitu. Nah, setiap titik serangan itu memiliki konflik gitu. Di awal itu kita misalnya memulai sebuah naskah drama dengan suasana pagi hari gitu, pagi hari di sebuah keluarga dan sebagainya. Kita untuk menuju satu konflik tertentu di dalam satu titik tertentu, kita tidak mungkin memulai pagi itu dengan sangat slow misalnya, dengan sangat halus misalnya, tapi ada sesuatu di pagi hari itu yang merangsang terjadinya peristiwa-peristiwa selanjutnya gitu. Sehingga konflik itu terjadi misalnya nanti gitu. Ada sesuatu seperti titik serangan itu seperti kalau bom gitu, ada sumbu bom itu yang mulai disulut di awal sehingga nanti menjelang akhir pertunjukan atau menjelang akhir cerita bom itu meledak, konflik gitu. Jadi ada sesuatu yang dipantik di awal gitu. Itu titik serangan. Nah, selanjutnya watak-watak yang berbeda di dalam konflik akan bergerak di dalam satu kutub ke kutub yang lainnya menciptakan krisis. Ini sebuah sebuah penggawatan kalau teman-teman pernah mendengar, jadi satu cara bagaimana konflik itu terus berkembang. Ada penggawatan gitu, ada watak itu tidak bisa hanya misalnya nih kita memilih satu watak yang sifatnya sombong gitu ya. Si sombong ini untuk menjamin sebuah drama, sebuah lakon itu terus berkembang, kita sebagai penulis, kita tidak bisa hanya mempertahankan si sombong ini terus sombong begitu saja, gitu. Tapi harus ada perubahan di dalam cerita itu. Mungkin kesombongannya akan meningkat, atau kesombongannya akan berkurang dan sebagainya. Yang jelas ada pergerakan gitu. Ada pergerakan sehingga peristiwa itu mempengaruhi karakter atau sifat atau sikap dari si tokoh ini, dari si watak ini. Jadi itu yang dimaksud dengan wataknya dia itu bergerak dari satu kutub ke kutub yang lainnya. Dan perubahan-perubahan sikap dari si watak ini, dari si tokoh ini, inilah yang akan membuat drama itu menjadi bergerak terus gitu. Alur itu terus bergerak. Krisis itu tercipta. Kemudian konflik itu juga nanti akan tercipta gitu. Kalau sifatnya ajeg atau tetap tidak berubah seperti itu, drama tidak akan bergerak. Drama akan stagnan, walaupun durasinya terus jalan, ada sesuatu yang terjadi gitu, tapi alurnya tidak bergerak kemana-mana, dia hanya berhenti. Mungkin teman-teman sering melihat atau menonton atau membaca sesuatu yang kayak stagnan gitu, walaupun ceritanya terus jalan gitu, tapi sesuatu itu stagnan, nggak berubah sama sekali gitu. Itu karena tokohnya tidak berubah gitu dalam menghadapi satu situasi, tidak ada perubahan sikap di dalam dirinya yang membuat alur itu bergerak. Jadi sebuah alur itu bergerak dimulai dari perubahan sikap si tokoh. Perubahan itu kadarnya bisa berbeda-beda gitu, tergantung dari bagaimana suatu peristiwa terjadi, bagaimana dia bertemu dengan tokoh yang lainnya, apa yang mempengaruhi dan sebagainya. Gitu. Saya lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah pastikan persatuan dari yang bertentangan itu sangat kuat sehingga watak-watak tidak akan melemah. Ini sebuah semacam tadi tokoh-tokoh itu diorkestrasi gitu ya. Diorkestrasi misalnya dalam satu drama ada 5 tokoh dengan sifat-sifat yang berbeda. Misalnya yang satu culas, yang satu sombong, satu pandai,
satu lagi apa lagi gitu. Ini harus diikat menjadi satu, hubungannya jelas. Misalnya si Pandai ketemu dengan si Culas akan menimbulkan peristiwa seperti apa gitu. Si Sombong bertemu dengan si Pandai akan menimbulkan peristiwa seperti apa. Nah, jalinan antar tokoh ini yang akan menciptakan peristiwa gitu. Menurut Egri, tokoh ini lebih penting daripada alur gitu. Karena si tokoh ini yang akan, si watak-watak ini yang akan menciptakan alur gitu. Bukan alurnya yang ditentukan terlebih dahulu gitu. Tapi kuatkan dulu si watak-watak yang kita pilih, kita sebagai penulis pilih itu kita bangun dengan baik sehingga sehingga peristiwa itu akan terjadi gitu. Tidak mungkin ada peristiwa terjadi tanpa keterlibatan tokoh-tokoh, tanpa keterlibatan watak-watak. Konflik, krisis dan sebagainya itu muncul karena watak-watak yang berbeda itu bertemu gitu. Coba kalian misalnya ketemu dengan orang yang sama-sama pendiam gitu, itu tidak akan terjadi apa-apa gitu. Tidak akan ada peristiwa yang berkembang. Tapi katakanlah misalnya peristiwa-peristiwa seperti itu membuat alur itu tidak jalan, stagnan gitu. Tidak durasi itu berjalan tapi alur tidak berjalan gitu. Alur itu berhenti gitu. Waktu terus berjalan tapi peristiwa tidak berjalan gitu. Nah, setiap watak itu harus memiliki sesuatu yang dipertaruhkan gitu. Misalnya kekayaan, kesehatan, cita-cita, masa depan, kehormatan, atau hidup itu sendiri misalnya gitu. Kalau tidak ada yang dipertaruhkan seperti ini, tidak akan ada tujuan yang kita cari gitu. Tidak akan ada bagaimana sebuah lakon, sebuah cerita memiliki tujuan, mau sampai di mana cerita ini gitu. Untuk mencapai itu, seorang watak harus dibuat memiliki sesuatu yang dia pertaruhkan gitu. Nah, sehingga sesuatu ini di dalam cerita, sesuatu yang dipertaruhkan ini akan dijaga istilahnya sampai mati gitu. Misalnya kehormatan. Sepanjang drama dia akan berusaha menjaga kehormatan dari awal sampai akhir. Entah dia berhasil atau tidak, nah itu kemudian cerita yang akan memutuskan atau penulis yang akan memilih, gitu. Tapi ada sesuatu yang sangat kuat yang dipertaruhkan, gitu. Misalnya mempertaruhkan kebenaran, gitu, dalam cerita-cerita kepahlawanan misalnya. Ada sesuatu yang misalnya dalam cerita-cerita perang gitu, ada kedaulatan negara misalnya yang dipertaruhkan gitu. Sehingga konflik itu terjadi. Masing-masing kubu itu saling serang karena mereka sama-sama mempertaruhkan itu. Gitu. Itu contoh ininya. Sebuah pertengkaran misalnya terjadi, misalnya tetangga teman-teman bertengkar, itu ada sesuatu yang dipertaruhkan. Gitu. Kalau tidak ada sesuatu yang dipertaruhkan, yang diperjuangkan gitu, pertengkaran itu tidak akan terjadi, konflik tidak akan terjadi gitu. Sama-sama misalnya kedua belah pihak sama-sama ngotot karena mereka punya sesuatu yang sedang diperjuangkan gitu. Entah itu kehormatannya, entah itu kekayaannya gitu, entah itu gengsinya atau apa gitu. Ada sesuatu yang kuat yang dipertaruhkan gitu. Nah, selanjutnya premis ini selanjutnya agak unsur-unsur pendukung gitu saja. Premis itu nanti yang akan menentukan premis itu sesuatu yang akan dibuktikan di ending cerita. Apa itu premis nanti saya akan coba urai gitu masing-masing. Nah, dialog nanti kita akan coba ini ya. Premis itu dari tadi saya bilang premis itu sama dengan ini proposisi, tema atau tesis atau ide dasar, ide pokok
Entah ada yang menyebutnya tujuan, sasaran, arah gitu, atau kekuatan yang mengendalikan, atau subjek, maksud, rencana, alur, emosi dasar dari sebuah lakon, itu yang disebut premis gitu. Nah, untuk lebih perjelas, saya akan perlihatkan contoh-contoh premis ya. Teman-teman pasti pernah membaca atau pernah mendengar lakon judulnya Romeo dan Juliet. Ini sangat umum sekali, penulis oleh William Shakespeare. Romeo dan Juliet itu, cerita atau lakon Romeo dan Juliet itu punya premis ini. Cinta yang agung bahkan menaklukkan kematian. Itu premisnya dari Romeo dan Juliet. Jadi itu semacam ide dasar dari lakon Romeo dan Juliet. Ya, cinta yang agung itu bahkan kematian pun tidak bisa mengalahkan cinta si Romeo sama Juliet gitu, karena di ending mereka sama-sama mati, dan itu membuktikan bahwa cinta mereka dibawa sampai bahkan setelah kematian gitu. Ada lagi King Lear, Raja Lear dari Shakespeare juga. Ya, nah ini ada beberapa contoh, teman-teman silahkan baca. Ada beberapa contoh premis di dalam beberapa drama-drama atau lakon-lakon terkenal dunia gitu. Inilah ide dasar dari masing-masing lakon gitu. Misalnya si Ghost, Henry Gibson, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia judulnya Hantu-Hantu. Itu premisnya adalah dosa-dosa seorang ayah akan menghukum anak-anaknya. Ini contoh-contoh premis. Nah, inilah yang harus dirumuskan gitu, yang harus jelas rumusannya ketika kita menulis sebuah lakon atau naskah drama. Harus ada sesuatu yang menjadi tujuan untuk apa sih naskah itu ditulis gitu. Inilah yang kemudian premis ini yang kemudian menjadi semacam rujukan atau semacam core gitu ya, essence dari naskah. Gitu. Ini yang harus terus dipegang dalam proses penulisan naskah oleh seorang penulis sehingga dia tidak melenceng gitu dari tujuannya menulis. Karena kadang-kadang kalau kita nulis itu di tengah-tengah itu kita kemana-mana gitu, pengen bawa ceritanya ke sana lah, pengen bawa ke sana dan macam-macam gitu. Kayak di tengah-tengah kita menulis itu kayak jalan bercabang banyak banget gitu, dan kemudian kita sebagai penulis bingung mau menentukan arah yang mau kemana kita berjalan gitu. Nah, ketika seorang penulis kembali mengingat premisnya di tengah-tengah, kebingungan itu bisa teratasi gitu. Kemana sih sebenarnya, apa sih yang sebenarnya aku inginkan gitu. Si Shakespeare misalnya di dalam Romeo dan Juliet ingin ingin menyampaikan kepada pembaca atau kepada penonton teater bahwa cinta yang agung itu bahkan bisa menaklukkan kematian gitu. Maka ketika Shakespeare menulis itu, dan ada banyak cabang cerita yang menggoda di tengah jalan gitu, tengah jalan penulisannya. Ketika dia kembali lagi dengan apa yang ingin disampaikannya ini, maka lakon itu akan berjalan ke arah kemana mestinya, bukan malah berbelok ke arah yang lain gitu. Premis ini yang kemudian yang memegang keteguhan gitu, tujuan untuk apa sebuah lakon, sebuah cerita itu ditulis gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan premis. Nah, dari tadi kita lihat seakan-akan premis itu ditentukan dulu, baru kita menulis lakon. Nah, kalau begitu, apakah premis itu bisa ditentukan belakangan? Nah, premis itu idealnya dia ditentukan di awal. Ketika misalnya kita sudah mempunyai ide nih menulis, aku ingin menulis drama tentang perselingkuhan gitu misalnya.
di dalam sebuah masyarakat. Perselingkuhan dengan warna-warna situasi politik, misalnya di sebuah desa gitu, pemilihan kepala desa misalnya. Nah, ada misalnya ada sebuah inspirasi yang sudah terbayang bagaimana ceritanya dan sebagainya gitu, tapi belum ada arah yang bisa kita tuju. Apa ini yang mau kita sampaikan? Ceritanya kayaknya sudah oke gitu. Konflik yang terjadi sudah oke, misalnya kita mendapat inspirasi dari desa dan lingkungan kita misalnya sebagai penulis. Ceritanya sudah oke, kayaknya konfliknya sudah oke, tapi apa nih yang ingin kita sampaikan dengan cerita ini gitu. Nah, ketika itulah seorang penulis merumuskan premisnya, merumuskan tujuannya, mau menyampaikan apa gitu. Nah, itulah makanya kenapa premis itu sama juga dengan ideologi si penulis. Dalam sebuah cerita, si penulis itu harus punya yang namanya keberpihakan. Misalnya untuk menceritakan satu situasi politik yang kacau gitu. Si penulis itu harus punya ideologi, harus punya keberpihakan. Dia mau menyampaikan apa yang mestinya baik gitu untuk sebuah kondisi itu. Gitu. Misalnya dia ingin menyampaikan bahwa demokrasi adalah nilai-nilai yang harus dipegang oleh masyarakat di tengah gejolak politik, konflik politik dan sebagainya. Bukan kemudian mengutamakan misalnya penipuan, misalnya penipuan politik seperti itu, atau kecurangan dan sebagainya, tapi mengagungkan demokrasi misalnya seperti itu. Nah, itu ketika seorang penulis membuat keputusan seperti itu, dia sudah membentuk semacam ideologi, dia sudah membentuk semacam keberpihakan gitu, bahwa demokrasi itu adalah segala-galanya, misalnya seperti itu. Nah, dengan begitu si penulis sudah punya tujuan, sudah punya pegangan, sudah punya sesuatu untuk diperjuangkan gitu di dalam cerita yang akan dia buat gitu. Ada sesuatu yang ini yang harus kuperjuangkan, ada sesuatu kebenaran misalnya gitu yang harus diperjuangkan, atau cinta suci gitu misalnya, kekuatan dari cinta suci itu misalnya, itu harus penulis harus punya keberpihakan gitu, di mana dia berpihak gitu, pada hal apa dia mempertaruhkan dirinya sebagai seorang penulis, katakanlah seperti itu. Nah, sampai di sana dulu. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini saya coba dulu, nanti sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan sampai di sana? Teman-teman silakan. Biar nggak saya aja yang ngomong. Kalau misalnya saya menyampaikan terlalu cepat atau terlalu kurang jelas gitu, silakan teman-teman bilang ya. Atau teman-teman mau mengulang bagian yang mana gitu, silakan. Silakan. Saya minta ada yang bertanya. Prosedurnya gimana ya kalau bertanya ya, Pak Sahlan? Langsung aja buka. Langsung aja, silakan. Silakan buka mic kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya nggak lanjutin dulu ini. Ayo. Satu aja. Silakan. Ini tampaknya sangat jelas pemaparannya atau gimana?
Masa nggak atau ada nggak jelas? atau nggak jelas? Silakan teman-teman. Kalau tidak paham bilang aja. Saya takutnya saya menyampaikan sesuatu yang justru ternyata teman-teman tidak paham saya dari tadi bicara. Silakan teman-teman. Saya nggak tahu gimana pendapat teman-teman. Silakan satu dua atau tiga orang. Atau aku aja deh. Ya. Blibet, kira-kira apakah yang tadi dirumuskan itu berlaku untuk strategi penulisan ragam bentuk naskah drama? Sekarang kan banyak ya, beragam sekali bentuknya itu. Apakah yang tadi sistematika yang tadi bisa digunakan atau hanya berlaku pada bentuk naskah saja? Nah, barangkali ini perlu Oke, ya. Ya, sorry, terima kasih Pak Salan. Sorry, saya tadi lupa memberikan ancer-ancer itu ya di awal, karena ya benar sekali, ini teori ini atau metode ini hanya yang akan saya sampaikan ini, semuanya saja yang akan saya sampaikan ke teman-teman adalah sebuah metode untuk menulis drama atau lakon realisme konvensional, gitu ya. Jadi saya pagari ke realisme konvensional biar tidak terlalu melebar kemana-mana, walaupun sebenarnya metode ini juga bisa digunakan untuk menulis ragam yang lain misalnya, atau genre-genre ya, aliran-aliran yang lain gitu di luar realisme konvensional. Tapi untuk ini saya batasi aja ke arah yang realisme konvensional gitu, biar tidak biar tidak melebar kemana-mana gitu. Itu ya Pak Salahin ya. Ya, soalnya ini mahasiswa di sini, ini semuanya baca 2 buku ya, Protozoa dan Dramaturgi Rasa. Awalnya Protozoa dulu, lalu saya anggap agak meningkat lah begitu ya keragamannya, lanjut ke Dramaturgi Rasa. Ya, mereka mungkin menemukan beberapa yang beragam ya di Dramaturgi Rasa itu lebih eksploratif gitu. Ya. Oke, mungkin teman-teman bisa bertanya dari itu, karena kebetulan Protozoa itu dan Dramaturgi Rasa itu saya editornya. Kalau yang Protozoa dan Mulut Negeri itu memang ditulis tidak semuanya itu, tapi teori pengantarnya menggunakan apa yang saya sampaikan hari ini gitu. Tapi penulis itu tidak semua menggunakan teori itu kemudian gitu, lebih berkembang. Ya, kalau ada dari itu yang teman-teman tanyakan, silakan itu, karena naskah drama itu, lakon itu sangat sangat luas gitu ya, sangat beragam, seperti juga karya sastra yang lainnya gitu. Teman-teman pasti banyak mengetahui itu gitu, sangat beragam. Perkembangan juga menjadi perkembangan penulisan sastra di dunia sekarang jauh berkembang, dan aliran-aliran atau ragam-ragam penulisan itu juga sangat banyak gitu ya. Nah, saya membatasi saja di sini untuk yang realisme konvensional gitu, biar lebih mengerucut gitu. Dan kalau yang teman-teman baca dari dari si Protozoa itu ada sebagian kayaknya yang realisme konvensional ya, ada sebagian lagi tidak gitu. Kalau yang di Dramaturgi Rasa itu kayaknya cuma ada 1-2 ya yang realisme, atau nggak ada ya, saya lupa, yang realisme konvensional gitu. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Silakan, saya pengen ada yang nanya dong.
Bapak izin Ya. bertanya. Siap. Ya, seneng deh ada yang nanya. Langsung pertanyaannya aja. Ya, Atau, langsung. eh, apa ada perbedaan premis dengan conclusion atau kesimpulan dari lakon gitu Pak? Atau sama gitu? Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Siti Nurjana. Makasih pertanyaannya, Siti. Apakah sama antara premis dengan konklusi atau kesimpulan? Premis itu nanti saya akan jelaskan juga sedikit. Premis itu seperti tadi teman-teman lihat, itu ada satu kalimat, tapi ada dua namanya kalau di ini ada dua klausa ya. Apa namanya ya kalau di dalam bahasa itu? Jadi dia kalimat aktif yang terdiri dari hubungan sebab akibat. Jadi ada ini dan kemudian menjadi ini gitu. Nah, Majemuk, kalimat majemuk. Ya, majemuk ya, ada dua anak kalimat gitu ya kalau di majemuk ya. Ada ini dan kemudian menyebabkan ini gitu. Nah, bagian yang kedua yang menyebabkan itulah konklusi. Ya. Jadi di dalam sebuah premis itu ada satu bagian yang merupakan konklusi, ada satu bagian yang merupakan penyebab dari konflik. Jadi dari satu kalimat pendek premis itu sebenarnya teman-teman sudah bisa membaca awal dan akhir dari drama, dari lakon. Jadi sudah jelas gitu terpetakan dalam satu kalimat pendek premis itu sudah tersimpulkan apa yang akan terjadi di drama itu. Awal dan akhirnya sudah jelas. Penyebab konfliknya dan kemudian konklusinya atau apapun namanya gitu ya, yang menjadi ending itu sudah terbaca di dalam premis itu, gitu. Jadi itulah makanya premis yang satu kalimat pendek itu menjadi sebuah rambu-rambu gitu, menjadi sebuah petunjuk besar bagi seorang penulis gitu. Gitu. Jelas ya, Siti? Jelas Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Ada teman-teman? Silakan. Risma mau coba? Siapa? Teman-teman semester berapa ya? Ini 4. Semua ya? Oke. Ada? Silakan. Yang punya pengalaman menulis atau membaca drama, jika ingin memantulkan pengalamannya, silakan. Ada? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan dulu. Oke. Kita mulai beranjak ke watak gitu. Apa sih watak? Atau tokoh atau karakter menyebutnya. Kalau dalam bahasa Inggris dia disebutnya karakter. Kita di Indonesia lebih sering menyebutnya tokoh gitu atau watak gitu. Tapi saya pribadi lebih suka menyebutnya watak daripada tokoh gitu. Nah, saya akan kembali sedikit ke premis yang tadi berhubungan dengan yang ditanyakan oleh Siti juga. Nah, premis itu, premis yang baik strukturnya selalu dia adalah kalimat aktif gitu. Dia kalimat aktif, kemudian dia jadi semacam sinopsis pendek gitu dari lakon, seperti yang saya bilang tadi. Satu kalimat tapi dia dengan utuh memperlihatkan bagaimana sebuah lakon dimulai dan kemudian bagaimana diakhiri gitu. Nah, kemudian
premis itu terdiri dari 3 bagian gitu. 3 bagian. Contohnya seperti ini. Misalnya premisnya adalah temperamen yang buruk menyebabkan keterasingan atau pembuangan, katakanlah seperti itu. Nah, temperamen yang buruk itu adalah sifat si watak, menunjukkan sifat si watak. Nah, premis pertama itu klausa ya namanya. Klausa pertama itu temperamen yang buruk itu menunjukkan dari sifat si watak, tokoh utamanya, watak pokok yang tadi saya sebutkan. Watak pokok itulah yang kemudian menjadi penyebab konflik ketika bertemu dengan watak yang lain, yang berbeda itu. Gitu. Ya. Jadi inilah sebab atau musabab dari konflik. Ada satu sifat inti dari watak pokok yang akan menyebabkan konflik. Nah, bagian kedua yaitu dari temperamen yang buruk tadi menunjukkan sifat si watak, kemudian yang menyebabkan itu konfliknya gitu. Konfliknya terjadi, makanya dia kenapa kalimat aktif biar bisa menunjukkan apa sih sebenarnya konfliknya. Temperamen yang buruk menjadi sebab dari sebuah keterasingan gitu. Nah, menyebabkan itulah yang diolah kemudian menjadi sebuah cerita. Apa yang terjadi? Kenapa temperamen yang buruk itu menyebabkan keterasingan? Itulah yang diolah. Sehingga keterasingan itu menjadi resolusi atau konklusi, seperti bahasanya Siti tadi, atau kesimpulan akhir dari sebuah lakon, gitu. Jadi jelas dia sudah terlihat gitu apa yang terjadi di akhir. Gitu. Misalnya tokoh ini si watak utama ini, watak pokok ini dimulai dengan temperamen yang buruk, bertemu dengan tokoh lain atau watak lain yang yang berbeda sifatnya, yang berbeda wataknya, terjadi konflik dan sebagainya, kemudian membuat dia diasingkan oleh masyarakat karena temperamennya yang buruk bertemu dengan keadaan suatu masyarakat yang tidak bisa menerimanya misalnya. Nah, di sana kemudian konflik gitu. Ketidakbisaan masyarakat menerima si watak pokok yang temperamennya buruk ini, itulah konflik gitu. Konflik. Nah, setelah konflik terjadi, konklusinya adalah misalnya si masyarakat itu mengusir si watak pokok itu, dia diasingkan gitu, dijauhkan dari masyarakat. Nah, sehingga terjadi keterasingan dalam dirinya sendiri, dia diasingkan gitu misalnya. Nah, itulah kemudian yang menjadi konklusi dari lakon. Gitu. Kira-kira itu yang dimaksud dengan premis gitu, sehingga dia benar-benar clear gitu, benar-benar jelas memperlihatkan pemikiran si penulis gitu, apa yang diinginkan di penulis. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah premis ini sudah pasti terbaca oleh pembaca atau penonton? Belum tentu. Premis ini adalah semacam rahasia si penulis gitu. Dia tidak mungkin menunjukkan ini dalam kalimat yang jelas gitu seperti ini di dalam lakonnya, di dalam naskahnya. Dia tidak akan menulis secara secara telanjang, secara jelas seperti ini yang menulis atau mengucapkan dalam salah satu dialog tokohnya, temperamen yang buruk menyebabkan keterasingan gitu. Tidak seperti itu gitu. Tapi kalimat ini, kalimat premis itu adalah semacam senjata yang dirahasiakan gitu oleh si penulis, yang itu kemudian dituangkan melalui berbagai cara di dalam lakonnya, melalui berbagai simbol, berbagai tanda, cerita dan sebagainya. Sehingga itu kemudian bisa disimpulkan oleh penonton atau pembaca. Gitu. Dia tidak akan menyampaikan premis itu secara verbal di dalam lakonnya. Gitu. Itu kira-kira ya teman-teman tentang premis. Biar kita bisa cepat lanjut ke tentang tokoh, tentang watak.
Nah, satu watak, satu tokoh di dalam teman-teman pasti tahu ini di dalam sebuah cerita, entah itu novel, entah itu drama, entah itu cerpen, dia harus lengkap dimensinya sehingga dia utuh sebagai tokoh yang kuat. Kalau Lajos Egri menyebutnya sebagai struktur tulang dari si tokoh itu. Gitu. Kita biasanya sering menyebutnya tiga dimensi watak gitu. Yang teman-teman pasti tahu, pasti membaca ini, saya kira ini sesuatu yang umum. Tiga dimensi dari satu watak, satu tokoh, yaitu psikologi fisik, sosiologi sosial, dan psikologi psikisnya. Satu watak harus dirancang dengan jelas, memiliki dimensi ini gitu, tiga dimensi ini. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Misalnya kita bisa lihat dimensi fisiknya. Tridimensi ini akan memperlihatkan bagaimana satu watak itu bertingkah, berlaku, gitu, menjalankan ceritanya. Masing-masing dimensi ini akan menunjukkan bagaimana dia bertemu dengan orang lain, memperlihatkan bagaimana cara dia bertemu dengan orang lain, bagaimana dialognya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia memperlihatkan dirinya ke orang lain, gitu. Misalnya dimensi fisik, ya psikologis. Misalnya salah satu contoh, orang yang bungkuk itu melihat dunia dengan cara yang berlawanan dengan orang yang tegak, gitu. Cara fisik, orang yang bungkuk gitu dengan orang yang tegak melihat dengan cara yang berbeda, gitu. Orang yang lumpuh, buta, tuli, buruk rupa, cantik, masing-masing melihat cara melihat orang lain, melihat dunia, melihat hidup itu dengan cara yang berbeda. Bentuk fisik kita itu menunjukkan cara bagaimana kita melihat dunia, gitu. Bagaimana kita melihat orang lain, sehingga itu mempengaruhi diri kita. Gitu. Saya misalnya yang selalu berjalan membungkuk gini, mungkin akan berbeda dengan orang yang selalu jalannya tegak dalam melihat orang lain. Gitu. Hal-hal seperti itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia bertemu dengan orang lain. Sehingga satu tokoh yang dirancang fisiknya secara pasti, secara jelas, memperlihatkan bagaimana dia menghadapi satu peristiwa. Gitu. Satu tokoh, satu watak yang berbeda menghadapi peristiwa yang sama, caranya akan berbeda. Sehingga dengan cara yang berbeda itu akan memberikan akibat yang berbeda pula, ya, akan memberikan akibat yang berbeda pula terhadap dirinya. Di satu peristiwa, tidak mungkin memberikan efek yang sama kepada watak-watak atau tokoh-tokoh yang berbeda. Itulah makanya yang disebut Egri tadi, yang saya singgung dengan persatuan dari yang bertentangan, yang berbeda-beda. Gitu. Nah, itu sisi fisiologis dari satu watak, sisi fisiknya. Gitu. Dia termasuk, sisi fisik itu termasuk. Nanti kita coba urai apa aja yang. Oke, dari fisik, mudah-mudahan tadi fisik selesai ya. Saya nggak lihat dari mana saya putus tadi. Kita sosiologis gitu. Orang-orang di sekitar kita, gitu, kita di dalam kehidupan kita itu mempengaruhi bagaimana karakter kita. Pakaian apa yang kita sukai, kemudian
apa saja yang kita baca, apa yang kita tonton, apakah kita pergi kemana dan sebagainya, apa yang kita makan, apa yang makanan yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, warna apa yang kita suka, itu menunjukkan sekaligus berpengaruh terhadap watak kita, karakter kita, sifat kita. Gitu pula tokoh di dalam drama, gitu. Kita harus sebagai penulis, kita harus merancangnya dengan baik sehingga kita bisa menentukan watak yang kita inginkan, watak yang dia jalankan, sifat yang dia jalankan dalam satu naskah drama, gitu. Nah, selanjutnya setelah sosiologi adalah psikologis, gitu. Psikologis itu adalah gabungan dari dua tadi, antara yang fisik dengan yang sosial, gitu. Yang dua dimensi itu digabung sehingga dia melahirkan semacam sifat-sifat psikologis, gitu. Yang misalnya dia melahirkan ambisi, kekecewaan, temperamen, gitu. Dan sebagainya, gitu. Jadi menurut Lajos Egri, psikologi itu menjadi menjadi penyempurna dari karakter, dari sifat, perwatakan dari satu tokoh, gitu. Nah, kita coba urai apa saja yang ini masing-masing teman-teman bisa baca apa saja yang menjadi bagian dari sisi fisiologis, sosiologi, kemudian psikologi dari satu watak. Misalnya dari sisi fisiologi, jenis kelaminnya apa, gitu. Seorang perempuan dengan seorang laki-laki berhadapan dengan satu peristiwa. Beli sebentar Beli. Teman-teman, apakah masih terdengar suara Beli Ibet? Aku terdengar nggak ya? Oh, ini azan ya? Terdengar nggak? Kalau Azannya terdengar masih nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke, itu fisik-fisiknya, gitu. Sisi fisiologis, gitu. Teman-teman bisa lihat sosiologi apa aja. Nah, hal ini semuanya. Tapi agak pelan. Ini suaranya kenapa ya? Jadi turun sebelumnya? Jadi turun ya? Nah, volumenya. Halo? Terdengar sih, tapi agak turun. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Oke. Mungkin karena pengaruh itu azannya. Oke. Hal seperti ini, 3 dimensi itu harus kita sebagai penulis harus benar-benar rancang dengan baik sehingga melahirkan melahirkan watak atau tokoh yang kuat, gitu. Jadi semuanya harus teman-teman harus kita rancang dengan baik. Apapun, meskipun misalnya drama yang kita tulis itu cuman durasi 1 jam, tapi watak itu harus kompleks seperti ini. Semuanya harus dirancang di dalam kepala seorang penulis. Walaupun tidak semua kemudian terlihat di dalam naskah, dalam lakon, dalam cerita. Tapi dia menjadi semacam bangunan, gitu, untuk bagaimana kita sebagai penulis menjalankan si tokoh itu di dalam cerita. Gitu. Semuanya harus dirancang. Misalnya kita menceritakan seorang tokoh berusia 35 tahun. Ya. Di atas panggung, di dalam cerita lakon, yang kita ceritakan hanya 1 jam usianya dari yang 35 tahun itu. Tapi di kepala kita sebagai penulis, itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya, gitu, unsur-unsur
elemen-elemen, dimensi-dimensi yang membangun dia yang usia 35 tahun itu. Gitu. Perubahan apa saja yang terjadi, dia tinggi badannya seberapa, apakah dia memiliki cacat fisik atau tidak, agamanya apa, tingkat pendidikannya seberapa, gitu. Seorang usia 35 tahun yang hanya tamatan SD, seorang yang usia 35 tahun yang hanya tamat SMA, akan berbeda cara menghadapi satu masalah. Tingkat pendidikannya. Ya. Satu orang yang usianya sama, jenis kelaminnya sama, misalnya postur tubuhnya sama, tapi tingkat pendidikannya berbeda, akan berbeda dalam menghadapi satu masalah. Nah, seorang penulis harus menentukan bagaimana bagaimana watak itu menghadapi suatu masalah melalui latar belakang atau tiga dimensi tokoh yang dirancang dengan baik seperti ini. Gitu. Tadi malam kita, teman-teman pasti beberapa ada yang dengar tadi malam di Oscar terjadi Will Smith menampar si Rock gitu ya. Kalau misalnya bagaimana apa yang menyebabkan si Will Smith menampar si Rock gitu di atas panggung? Ya, ada dimensi-dimensi di luar yang terjadi tadi malam di atas panggung itu, dia menampar si Rock itu yang melatar belakangi aksi dia menampar, konflik kan itu. Dia menampar si Rock di atas panggung itu sebuah konflik gitu. Itu tidak akan terjadi kalau si Will Smith misalnya tidak punya latar belakang istrinya yang dihina gitu. Tapi misalnya tokoh lain atau watak lain yang istrinya dihina, merasa dihina melalui sebuah lelucon gitu, bisa saja tidak melakukan aksi penamparan seperti yang dilakukan Will Smith. Gitu. Jadi ada dua tokoh yang berbeda akan menghadapi sesuatu dengan cara yang berbeda. Jika kita sebagai penulis menginginkan si Will Smith misalnya adalah tokoh kita, menginginkan si Will Smith mencapai konflik menampar si Rock, gitu, maka kita harus merancang dimensi-dimensi, tiga dimensi si Will Smith itu sebagai semestinya, sehingga aksi penamparan itu terjadi. Ya, ada sesuatu yang menjadi, ada sesuatu apa yang dia perjuangkan. Kalau kita lihat tadi ada sesuatu yang dipertaruhkan. Gitu. Si Will Smith mempertaruhkan kehormatan istrinya yang menurut dia dihina melalui sebuah lelucon si Rock yang sedang melakukan stand up komedi kayak gitu. Ya, ada sesuatu yang dia perjuangkan sehingga konflik itu terjadi. Itu contoh salah satu contohnya gitu. Bagaimana sesuatu itu sesuatu yang jauh sebelumnya tentang istrinya dan sebagainya itu mempengaruhi satu peristiwa yang terjadi saat itu juga. Ya, itu tentang dimensi watak. Kemudian kita coba urai satu persatu apa saja yang mempengaruhi watak. Satu watak di dalam satu lakon itu harus berkembang karena dia melalui berbagai peristiwa, satu peristiwa dengan peristiwa selanjutnya. Dia akan berkembang, dia akan berubah, dia akan bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain. Ini sebuah perumpamaan bagaimana satu tokoh itu dipengaruhi oleh lingkungannya gitu.
Apa saja yang membuat dia berubah? Banyak hal. Salah satunya adalah lingkungan. Hal lain lagi adalah bagaimana dia dibentuk oleh keluarganya, bagaimana dia dibentuk oleh agamanya, bagaimana dia dibentuk oleh pendidikannya. Itu. Jadi satu tokoh itu memiliki kompleksitas kompleksitas dukungan, kompleksitas daya bentuk sehingga dia menjadi dirinya sendiri. Misalnya hal ini sangat gampang melihatnya, teman-teman bisa melihat dari sisi teman-teman sendiri gitu. Bagaimana apa yang membentuk diri kita? Itu pendidikan kita, misalnya ajaran orang tua kita, ajaran agama kita, bagaimana hal-hal itu akan mempengaruhi kita, akan memberikan kita dorongan dalam menghadapi satu peristiwa. Kita yang berbeda akan menghadapi satu peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda. Sehingga akibatnya yang terjadi di dalam diri kita itu juga berbeda. Nah, yang teman-teman harus camkan dalam penulisan lakon yang realisme konvensional, kita benar-benar seperti membuat sebuah kehidupan kecil. Sebuah kehidupan yang kita buat, kita rancang selogis mungkin. Tokoh-tokohnya logis, peristiwa-peristiwa yang terjadi logis, masing-masing berhubungan dengan cara yang logis pula, yang alamiah, yang tidak seperti dibuat-buat. Gitu. Ya. Ini saya lewatkan saja. Ini tidak terlalu ini. Nah, bagaimana sebuah satu watak itu bertumbuh dalam seperti yang saya bilang, cerita lakon itu akan berjalan jika si watak itu bertumbuh. Bertumbuh artinya dia berubah seiring waktu, seiring cerita. Gitu. Bagaimana dia berubah? Nah, ada tamsil atau ada perumpamaan yang mengatakan bahwa segala sesuatu di alam ini berubah. Jadi kehidupan itu berubah. Gitu. Itulah yang membuat kita itu selalu bergerak. Gitu. Ya, misalnya seorang laki-laki pemberani 10 tahun yang lalu mungkin menjadi seorang pengecut sekarang karena berbagai alasan. Misalnya alasan usia, kemunduran fisik, misalnya stamina fisik dan sebagainya, atau kondisi keuangan. Tidak ada satupun yang seseorang yang tetap gitu, yang selalu berubah gitu. Walaupun dalam waktu yang sama misalnya. Kita selalu berubah, kita sebagai manusia itu selalu berubah. Begitu pula naskah lakon adalah cerminan dari kehidupan gitu. Maka tokoh-tokoh atau watak-watak yang di dalamnya adalah cerminan dari manusia-manusia hidup gitu. Jadi kita merancang sesuatu, menulis lakon adalah seperti kita merancang kehidupan gitu. Jadi benar-benar menulis lakon yang baik itu benar-benar belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Manusia itu selalu berubah, tuh. Menghadapi sesuatu selalu berubah. Oke, sampai sana tentang watak dulu. Ada pertanyaan nggak? Aku sampai mana tadi ya? Tapi itu lumayan secara sederhana. Aku harap teman-teman memahami bagaimana kita menciptakan menulis itu kita seperti dalam tanda kutip Tuhan kecil ya. Jadi benar-benar menciptakan sebuah peristiwa, menentukan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya siapa aja gitu, menciptakan cerita seperti apa gitu. Tadi tentang watak, bagaimana kita seperti membuat sebuah kehidupan kecil gitu dalam menulis lakon. Kehidupan itu kehidupan yang kita rancang gitu. Tapi kekuatannya pertama itu ada pada watak.
bukan pada peristiwa apa yang kita inginkan. Gitu. Dalam menulis, wataknya dulu yang harus kuat, gitu. Karena watak ini atau tokoh-tokoh ini yang akan membawa cerita itu akan kemana, gitu. Ya, misalnya satu watak bertemu dengan watak yang berbeda akan membuat cerita A, gitu. Satu watak yang lain, watak A bertemu dengan watak B akan membuat cerita C misalnya. Watak A ketemu dengan watak C akan membuat cerita D misalnya. Jadi akan berbeda-beda seperti itu. Nah, cerita mana yang teman-teman inginkan sebagai penulis terjadi? Ya, bukan ceritanya yang lebih dulu dipilih, tapi wataknya yang lebih dulu disiapkan. Kalau aku mau memilih cerita D, ya berarti aku harus menggunakan watak A sama watak C, tidak menggunakan watak B. Ya, jadi bukan seperti itu logikanya, logika berpikirnya kita sebagai penulis. Karena kenapa tidak ceritanya yang lebih dulu ditentukan? Karena kalau ceritanya yang lebih dulu ditentukan, seringkali kita sebagai penulis itu seperti membuat-buat. Cerita itu tidak jalan secara alamiah gitu. Tapi kalau wataknya yang kita persiapkan terlebih dulu dengan 3 dimensinya tadi itu, ya, yang kuat, maka ceritanya akan terjadi seperti seakan-akan dengan sendirinya, gitu. Alur itu seperti akan terjadi dengan sendirinya karena watak-wataknya itu sudah kuat, gitu. Jadi konflik yang terjadi karena perbedaan sifat, karena perbedaan karakter, karena perbedaan watak, itu akan seakan-akan berjalan dengan sendirinya. Kita sebagai penulis seakan-akan hanya perlu mendokumentasikan apa yang terjadi, gitu, terhadap watak-watak yang berbeda itu. Ya. Nah, sampai di situ dulu, sampai ke watak, ada pertanyaan nggak? Jadi kesimpulannya, saya bisa buat kesimpulan, alur itu terjadi, plot, bahasa teman-teman, itu terjadi karena pertemuan watak yang berbeda. Ya. Bukan, plot itu tidak kita yang merancang sebagai penulis, perumpamaannya seperti itu. Tapi plot itu dibuat oleh adanya karakter yang berbeda. Cerita itu dibuat oleh karakter yang berbeda. Makanya kemudian karakternya yang dulu harus dirancang dengan baik. Watak-wataknya, tokoh-tokoh ini yang harus dirancang dulu dengan baik sebelum menjalankan cerita. Gitu. Karena watak-watak ini yang akan menciptakan alurnya sendiri. Jadi seperti kita sebagai penulis itu seperti seakan di awal itu seperti membuat perwatakan, cerita ini adalah nasibnya gitu. Dia akan jalan sendiri deh. Jalan sendiri nanti nasibnya seperti apa gitu. Ketika kita sudah menentukan wataknya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, nasibnya itu akan berjalan seperti logis gitu. Nah, itulah yang kita catat sebagai penulis gitu. Peristiwa itu terjadi. Watak menentukan alur, bukan alur yang menentukan watak itu siapa aja gitu. Ya. Nah, sampai di sana dulu ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ya, saya sebenarnya merancang, tapi sepertinya materi saya banyak. Saya merancang sebuah metode di mana teman-teman, tapi ini banyak banget ya, di mana teman-teman bisa langsung menulis gitu. Tapi mungkin di pertemuan selanjutnya, kalau masih ada kesempatan, kita bisa coba pola itu, tapi kita
nanti kita coba teknisnya ya. Bagaimana satu watak itu kita akan mencoba sebuah metode penulisan langsung gitu. Penulisan langsung yang lain bisa melihat gitu. Nanti secara teknisnya nanti gimana kita tidak tahu. Sebelumnya yang saya coba adalah melalui Google Doc itu langsung. Tapi kayaknya kalau melalui chat WA itu malah lebih lancar. Tapi nggak tahu teknisnya bagaimana nanti. Itu. Tapi sebelum itu sampai di sini dulu. Apakah teman-teman ada pertanyaan tentang bagaimana menentukan watak? Kita baru sampai pada premis dan watak. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Langsung saja kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi kita tunggu pertanyaan aja ya, Bli ya. Iya, oke. Nanti kita lihat ada yang bertanya. Kalau ada waktu lagi bisa diagendakan kan satu lagi lah ya. Ya. Tapi nanti saya lihat dulu ya. Oke, silakan. Tidaknya bersedia ya kalau diundang lagi ya. Ya. Pertemuan lagi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Perlu nggak membuat sinopsis itu di awal? Ya. Oke. Sinopsis bisa membantu kita misalnya atau sinopsis dan treatment misalnya ya. Treatment itu semacam rancangan nih perbagian ya. Misalnya bagian 1 atau babak 1 apa? Di mana, siapa aja yang terlibat gitu. Bagian 2 nanti di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, peristiwanya apa gitu. Itu treatment ya. Itu membantu kita untuk menulis seperti juga misalnya sinopsis. Bisa diperlihatkan nggak contoh treatment, ada nggak? Waduh, aku harus mencari jauh banget. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada nanti paling dikirim ya. Iya. Nanti aku coba. Ya, seperti itu. Sinopsis bisa membantu kita untuk menjalankan cerita. Tapi menurutku sinopsis tidak harus. Yang paling penting premis. Karena premis yang satu kalimat itu sudah mengandung sinopsis yang jelas. Biasanya sih kalau teknis teman-teman menulis ya, kalau secara terstruktur ya, tapi aku sebagai penulis tidak pernah melakukan ini strukturnya. Jadi dari premis teman-teman turunkan menjadi sinopsis. Biasanya seperti itu strukturnya. Dari premis turunkan menjadi sinopsis atau ringkasan cerita, setelah itu turunkan menjadi treatment. Ya, biasanya urutannya seperti itu. Tapi aku sebagai penulis tidak pernah menerapkan itu. Jadi aku langsung dari premis menentukan tokohnya siapa, langsung main tulis aja, main menceburkan diri aja langsung di sana gitu. Tapi cara kerja penulis beda-beda. Ada penulis yang sangat rigid gitu, dari premis turunkan ke sinopsis, turunkan ke treatment gitu. Baru dia menulis. Sama dengan kita misalnya di jalan gitu, apakah kalian mau pakai Google Map atau enggak gitu, atau melihat aja nanti deh petunjuknya kemana dan sebagainya. Sama seperti itu. Ya, itu mungkin ya. Ya, silakan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ini sesi terakhir, kalau tidak ada akan ditutup. Kalau saya banyak sebenarnya pertanyaan ya. Yang saya sampaikan tadi masih sangat sangat besar ya, gagasan yang terlalu besar, belum masuk ke hal-hal detail. Mungkin saya terlalu banyak ngomong ini ya tadi. Enggak, tadi udah cukup oke sebenarnya materinya. Ya. Ini pengalaman aja, Bli Ben, kalau nulis
edit itu ngeevaluasi itu kapan biasanya? Atau langsung kalau merasa ini langsung diedit atau biasanya dibiarkan aja? Ya. Ini teknis banget. Itu penting juga ya. Kalau sebuah lakon selesai, kalau pengalamanku biasanya ada waktu untuk mengendapkan gitu. Misalnya selesai nih menulis sudah kuanggap sudah selesai gitu, menulis satu lakon. Nah setelah itu kira-kira biasanya aku membutuhkan waktu untuk mengendapkan, bahasaku mengendapkan gitu ya. Karena sering ketika kita nulis itu kita emosional gitu. Menulis apapun, bukan hanya drama ya, bukan hanya lakon, apapun gitu. Kita menulis dalam keadaan emosional, dalam keadaan tertentu yang membuat kita berpikir hanya satu arah aja gitu. Hanya satu arah sehingga cenderung tulisan yang kita hasilkan itu mungkin pandangannya sempit gitu. Sehingga kalau aku pribadi, pengalamanku, aku butuh mengendapkan dulu, butuh mendiamkan tulisan itu, misalnya 1 bulan gitu kalau tulisan itu panjang, atau 1 minggu gitu, ya, sehingga nanti kalau kondisi kita sudah berbeda lagi, gitu, tidak emosional lagi misalnya gitu, baru dilihat lagi, dibaca lagi ulang, ya. Dilihat lagi, dipertimbangkan lagi, atau dibongkar lagi, selalu seperti itu. Dan itu proses yang lebih lama biasanya, kalau aku pribadi, dibanding nulisnya awal. Misalnya nulis aku butuh 2 minggu atau 1 bulan, kalau bagian ini, edit dan sebagainya, itu bisa berbulan-bulan. Gitu. Gitu ya, kira-kira. Ya, jadi mendingan bagian akhir ya, edit itu ya, karena bisa menyendap terus ya, menghambat terus ya, nggak mengalir. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, karena waktunya habis nih, Bli. Mungkin mahasiswa juga nanti ada yang ingin disampaikan, tapi waktunya terbatas. Nanti gini aja, kalau ada pertanyaan, kalian nanti bisa kumpulkan gitu ya, ke PJ nanti ke saya. Ya. Jadi nanti mungkin saya bisa share gitu ya, di forward, diteruskan. Baik, Blibet ini terima kasih banyak nih ya. Terima kasih teman-teman. Membatasi nih, karena terus terang aja materinya menarik dan ini perlu banyak elaborasi sebenarnya ya, tapi karena terbatas. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ada waktunya nanti saya akan lihat dulu karena ini juga materinya banyak yang perlu saya sampaikan juga. Tapi senang sekali tadi Blibet bersedia. Jadi kalau misalnya waktunya oke, kita undang lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya outputnya sampai kalian praktek. Jadi siap-siap aja kalian nanti praktek ya, menulis lakon begitu. Minimal kalian punya pengalaman ya, merasakan bagaimana sebenarnya tantangannya menulis naskah itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Tadi ada pertanyaan dari Siti Nurjana juga keren ya. Terima kasih Blibet. Semoga tidak kapok ya bertemu dengan mahasiswa di PBSI Unsika karena tahun lalu juga saya undang. Ya, baik, saya tutup dulu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyapa Blibet. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak.